Agrifanani. Yeah. Apa Gri? Kompol Gri? Kompol kan anak bayi kan masih sering kompol itu. Ngompol. Oh iya. Kompol Agrifanani, komedi politik Agrifanani. Wih, keren Gri. Ya, ini adanya di channel YouTuber Nusantara. Ya, kita secara korporasi sudah punya YouTuber Nusantara. Ya, dengan berbagai rubrik ada di dalamnya, kunjungin ya. Jangan sampai ditinggalkan. Nontonnya juga sampai pules. Kok bisa Gri? YouTuber Nusantara bergabung dalam satu korporasi, di situ masing-masing mempunyai rubrik penyiaran sendiri-sendiri. Ya, makanya jangan dikunjungin yang lain, kunjungin Kompol Agrifanani aja. Hari ini adalah hari Kamis, untuk kesekian kalinya teroris harus wajib lapor ke Polda Metro. Seandainya nggak lapor, gimana Gri? Mau coba? Mau coba-coba aja. Mau coba sekali aja nggak lapor. Dicoba aja, paling nanti yang datang Polda Metro ke rumah kamu katanya. Terus gimana Gri dengan Rismon yang harus jauh-jauh dari Bali G? Ya itulah pilihan. Kalau kira-kira capek, berat di ongkos, aduh, Pak Polisi, mendingan saya nginep aja boleh nggak Pak? Kayak kemarin yang Kamis minggu lalu, waktu dengan Refli Harun di kantin Polda, dia bilang kan melalui Refli Harun, wah, mondar-mandir Bali G Polda Metro lumayan juga ongkosnya. Nah, untuk itu saya kasih opportunity. Saya kasih pilihan. Boleh sih, ya, nggak usah pulang, nggak usah bolak-balik Bali G Jakarta, nginep aja. Boleh. Serius, Gri? Serius. Ada kasurnya nggak, Gri? Ya. Ya kata Egy Sujana kan nggak enak. Kalau mau nginep ya banyak tikus, banyak kecoa. Waduh, udahlah, mondar-mandir aja Gri. Lu pikir di rumah mertua ada kasur segala macem? Udah, tapi bener pertimbangannya berat di ongkos, lumayan ya. PP Bali G berapa? Tiket berapa? 1.500.000. PP 3 juta misalnya, belum taksi. Ya udah, itu pun Bali G kalau deket Bandara Kuala Namu. Kalau dari Bali G ke Bandara Kuala Namu harus nginep juga di Kuala Namu, kan perlu dipertimbangkan. Misalnya, boleh. Gri, serius Gri, lu jangan bikin provokasi. Ya Allah. Kalau nggak percaya, gua bantuin ngomong nih ke Polda Metro nih. Pak Kapolda, Rismon berat di ongkos, wajib lapor. Boleh nggak nginep Pak Kapolda? Oh, dengan senang hati katanya. Karena itu pilihan. Boleh dengan senang hati, itu pilihan. Mau? Gri, jangan nakut-nakutin gitu, Gri. Kan gua mikirin, nggak mikirin diri gua sendiri, mikirin istri gua. Bukankah kalian menyerang dan menebarkan isu ijazah palsu ini dari awal juga didukung dan didorong oleh istri kamu, Mon? Artinya kalau kondisinya hari ini seperti ini, harusnya istri kamu juga support. Saya yakin support deh, Mon. Gri, jangan Gri. Jangan Gri, bahaya Gri. Lah, mau sebahaya-bahayanya hari ini enggak. Ya, mungkin 1-2 minggu ke depan enggak mungkin. Tapi nanti dalam proses persidangan kan kalian ditahan-tahan juga. Oke lah, tidak menjadi tahanan Polda Metro dan
tidak menjadi tahanan kejaksaan. Setelah vonis kan kalian masuk juga. Istri lu gimana, Mon? Mau ikut? Kan nggak mungkin. Ngaco aja lu, Mon. Istriku gimana? Istriku gimana? Orang dari awal kan, inget kan? Saya aja inget kok, Mon. Ya, karena saya didorong sama istri saya untuk diajak pergi ke perpustakaan UGM. Ya udah sekalian saya cek itu skripsi Jokowi di UGM. Ternyata banyak kejanggalan. Nah kan, itu kan buah atau ide dari istri lu, Mon. Ya, nah kita mah cuma meriwain aja, mengulang-ulang aja apa yang kalian narasikan jauh hari sebelumnya. Gitu loh. Wah, cerdas dikit kenapa? Ngomong ahli lulusan Jepang, S2, S3 lulusan Jepang, tapi hal yang kecil aja nggak ngerti juga lu, Mon. Gri, coba Gri, program lu jangan kompol gitu kan, Gri, ngeri-ngeri. Kayak pangkat dalam Polda Metro gitu, kalau lu muncul gua ngeri. Justru kompol itu adalah komedi politik untuk membuat orang tidak stres memikirkan politik. Gitu loh. Kan rata-rata politik stres, politik membawa ketakutan. Di kompol, politik kita bikin enjoy. Berita-berita kayak begini yang menurut kalian mengerikan, kita bikin enjoy. Itu hanya ada di program Kompol Agri Fanani. Tonton sampai habis ya, dan berulang-ulang. Oke, siapa aja Gri? Agenda wajib lapor hari ini, Gri. Rismon tentu, Tifa, dan Roy Suryo. Terus apa kabarnya Tifa, Gri? Ya, ikut. Nah, mereka teroris bertiga ini kalau ada di satu tempat ya, terutama event-event Polda Metro, kan selalu ada Hosinuddin, Gri. Udah tamat. Coba ya kita lihat hari ini ya. Karena kalau sesuai dengan yang kemarin sebelumnya disampaikan konferensi pers oleh Tifa, itu bahwa dia menambah tim lawyer, ya, dia nambah beberapa tim lawyer, tapi pada saat konferensi pers tidak ada kelihatan Hosinuddin di situ. Apakah ini dipecat atau keluar dari tim atau tidak lagi menjadi tim kuasa hukumnya teroris? I don't know. Kita buktikan. Kalau hari ini Hosinuddin juga nggak hadir di Polda Metro mengantarkan teroris mereka bertiga untuk wajib lapor. Ya, kuat dugaan. Ya, walaupun memang mereka itu bilang ini bukan substitusi ya, ini bukan penggantian, tapi ini adalah penguatan tim. Lu ngomong apapun siapa yang percaya, Tifa? Seluruh omongan Tifa satu pun nggak ada yang bisa dipercaya dan nggak ada buktinya, nggak ada faktanya. Kalau kalian para kelompok keledung tahu ini, memahami ini, harusnya jauh-jauh hari ketika berhadapan dengan Tifa, mereka ngomong apapun, nothing, nggak ada sama sekali. Mau contoh, bahwa dia kirim surat ke Donald Trump, ya, mau contoh bahwa mereka adalah utusan dewa atau ada bisikan gaib. Saking pengen menghindar atau terhindarnya dari pertanggungjawaban secara hukum dari perilaku yang mereka sudah buat, berbagai macam cara dipakai untuk mengelabui masyarakat. Ya luar biasa. Lu pikir masyarakat bodoh, kecuali masyarakat pengikut lu itu bodoh itu. Bodoh banget itu. Udah kayak keledung. Apa keledung? Keledung. Kenapa begitu? Ya, dia bilang dapat bisikan gaib lah. Yang dia bilang ya teman dekatnya Kapolri lah. Yang dia bilang
Mas Anies itu adalah sudah tercatat di Lauhur Mahfud lah, macam-macam. Satu pun nggak ada faktanya. Karena omongan Tifa satu pun nggak ada fakta. Kalau sampai hari ini kalian masih mempercayai Tifa, ya udah ke laut aja. Enggak, Gri, kan dia dokter. Iya. Enggak, Gri, dia lulusan UGM. Iya. Tapi nggak praktek. Tapi nggak kayak lulusan UGM lainnya, cerdas-cerdas, pinter, realistis. Nggak seperti dokter Tifa. Lulusan UGM kayak begini. Lulusan UGM kayak Ariswon. Lulusan UGM kayak Tifa. Lulusan UGM kayak Roy Suryo. Aduh, malu-maluin alumni UGM. Untung gua nggak diterima di UGM dulu. Gri, jangan begitu, Gri. Loh, aku memakai contoh yang 3 orang ini dong. Ya, karena yang saya mau bahas kualitas lulusan UGM yang seperti 3 orang ini, yang 3 orang ini aja saya ambil contoh. Ya, tapi jangan digeneralisir, Gri. Jangan dianggap lulusan UGM kayak mereka bertiga. Nah, aku nggak ngomong begitu. Saya hanya ngomong, ya bertiga ini lulusan UGM. Untung gua nggak diterima di UGM. Kayaknya kalau dulu saya diterima di UGM, udah kayak mereka bertiga ini kayaknya. Enggak lah, Gri. Itu UGM jadi presiden, Pak Jokowi. UGM jadi menteri PUPR, Pak Basuki. UGM jadi gubernur, Mas Ganjar, dan yang lain-lain. Iya. Itu aku percaya. Dan gue juga percaya kehebatan UGM. Gue percaya alumni UGM itu hebat-hebat. Tapi kan nggak yang 3 orang ini. Coba. Ini harusnya apa? Message yang saya akan kirim kepada kalian adalah alumni UGM, bagaimana caranya menyadarkan yang 3 orang ini. Harusnya kalian mempunyai tanggung jawab itu. Kalau kalian nggak mau tercemar lulusan UGM yang seperti mereka-mereka ini. Ya enggak, Gri, kan nasib hidup kita di tangan masing-masing walaupun kita sesama UGM. Oh iya ya. Ya. Iya. Sakarepmu. Tapi bahwa yang kita lihat hari ini, mereka terus bertiga ini membangga-banggakan UGM, alumni UGM, walaupun kualitas otak dan pemikirannya seperti keledung seperti ini. Di setiap kali debat, diskusi di ruang-ruang publik, hei, kamu lulusan UGM nggak? Kamu lulusan UGM nggak? Kalau nggak lulusan UGM jangan ngomong. Ya Allah, dengan bangganya mereka lulusan UGM, kualitasnya kayak begini loh. Oke. Terus siapa lagi, Gri, yang hadir hari ini di Polda Metro? Roy Suryo tentu. Nah, nanti apa kita tunggu? Roy Suryo apa masih segarang sebelumnya ketika wajib lapor ini? Ya, nah kita tunggu aja. Ada bocoran nggak, Gri? Ya, bocorannya apa? Emang talang atau genteng rumah bocor? Enggak, ini nggak bocoran. Cuman akan menjadi dahsyat peristiwa yang menggemparkan hari ini ketika wajib lapor mereka bertiga hari ini ke Polda Metro Jaya sudah tidak lagi bisa pulang, langsung ditahan. Ya! Ini yang luar biasa. Ya, dan itu memungkinkan, sangat memungkinkan. Apa alasannya, Gri? Kalau misalnya Polda Metro Jaya dalam agenda dekat P21 menyerahkan berkas pemeriksaan seluruhnya dan termasuk tersangka, alat bukti dan lain-lain ke kejaksaan dalam waktu dekat 2-3 hari ke depan atau 5 hari ke depan, kok aku meyakini mereka bertiga hari ini wajib lapor ke Polda Metro langsung ditahan. Gri,
Lu nyampein berita ini pagi-pagi begini, mereka nggak ada siap-siap koper lah, Gri. Coba kalau kamu nyampein kemarin-kemarin, Gri, terus mereka bertiga ngelihat video lu ini, Gri, dia kan siap-siap. Mungkin Roy Suryo, Tifa, nggak tahu udah siap-siap apa belum. Kalau Roy Suryo, Tifa, I don't know, mungkin sudah naruh barang di Jakarta, atau mungkin juga deket, barangnya udah ada di Jakarta, kopernya. Tapi Rismon, Gri, Rismon, kalau hari ini dia datang dari Bali G, nggak bawa koper, kalau langsung ditahan gimana dong, Gri? Ya udah, makanya Gri, pentingnya harusnya video kamu ini tayang kemarin, Gri. Mereka bertiga melihat ada persiapan. Nah kalau sekarang baru tayang, ya mereka udah nggak bisa lagi persiapan, Gri. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Pakai baju yang ada di badan, langsung ditahan. Nggak ganti. Ya CD-nya bisa set A, set B, kan? Ya Allah, Gri, kayak apa? Apaknya, Gri? Kan kita kalau lagi traveling kehabisan baju bersih gitu kan, celana dalam bisa pakai set A, set B. Enggak kayak gitulah. Oh, bisa, oh, Pak, izin Pak. Ya kenapa? Mau ngubungin istri, Pak. Ngapain? Suruh ngambilin celana dalam. Suruh ngirim, Pak, aku nggak bawa persiapan ini, Pak. Nah, makanya jadi orang itu, aduh, jangan sok-sokan gitu loh. Merasa tinggi hati, paling pinter, sok ahli, paling hebat, ya, semua ditantangin, semua dilabrak, semua diomel-omelin. Luar biasa ini. Seolah hidup di atas angin sendirian, luar biasa. Nah, sekarang dan ini adalah ke depan, detik-detik kalian harus memanen apa yang sudah kalian taburkan selama ini. Mati kau. Gri, terus gimana, Gri, dengan pengikutnya, Gri? Pengikutnya, saya hanya pengen menyadarkan bahwa yang kalian yakini selama ini adalah salah. Yang kalian agung-agungkan selama ini itu adalah salah. Berarti gue dibohongin, Gri. Enggak lagi dibohongin, kalian dibodoh-bodohin. Kalian aja yang nggak sadar-sadar kalau dibohongin. Itu loh. Ya? Nah, tapi apapun hasilnya, wajib lapor hari ini kita tunggulah ya. Mudah-mudahan ada yang seru-seru, bahkan ada yang seru banget. Bahkan begitu pendampingannya atau advokatnya keluar dari ruang penyidikan, mereka udah sendiri, tidak lagi bersama teroris. Wah, itu udah tanda-tanda udah beneran itu, Gri. Iya. Wong ini tinggal nunggu waktu kok. Tinggal tahan nggak tahan gitu doang kok. Tapi kalau seperti ini kondisinya, kalian masih terus-terusan berulah, terutama Roy Suryo dan yang tiganya juga dan yang lainnya juga masih terus-terusan memprovokasi, masih terus-terusan merasa sok bener. Ya udah, hanya akan memperberat kalian. Tenang, Gri. Aduh, gua ada yang backup, Gri. Lu ngomong begitu kan lu nggak tahu. Gua ada yang backup, Gri. Tenang, lihat aja, nggak bakalan gua dihukum. Ya. Nah, itu yang saya sampaikan sebelumnya. Proses hukum di balik layar yang nggak semua orang tahu, yang kita juga nggak pernah tahu itu terjadi apa enggak. Nanti kita lihat aja. Ya kita kan ini kan hanya penonton, dan yang bagus itu adalah menjadi penonton yang baik. Oke ya, beberapa saat nanti kita segera update. Setelah mereka wajib lapor dilaksanakan dan keluar dari ruang penyidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.